pada makhraj. Dan juga itbaq. Apa itbaq itu? Melekatnya pangkal lidah. Lalu berikutnya dalam pengucapan huruf dhad yaitu ada 3 cara. Boleh sebelah kanan saja, boleh sebelah kiri saja, dan yang paling dari kiri dulu. Oh, kiri. Boleh sebelah kiri saja dan itu yang paling mudah. Boleh sebelah kanan saja dan itu yang tengah-tengah, gitu ya. Atau ya agak susah, ya. Atau keduanya secara bersamaan, dan ini adalah yang paling sulit, gitu ya. Lalu ya, nah kita latihan dulu aja. Nah, kita latihan dulu, coba yuk. Coba. Bo. Pangkal lidah naik. Bo. Di. Tepi lidah, tidak pakai ujung lidah. Di. Du. Pastikan istitolahnya ya. Baik, saya coba sambung ya. Ayo. Ya, kurang naik. Hati-hati istitolahnya, nafasnya ngalir. Berarti dia pindah dari jahar ke hamas. Apakah dot termasuk huruf hamas? Tidak. Bukan. Huruf jahar. Ya, coba kita ulangi ya, coba. Baik, kita sambung. Ayo. Apakah harus monyong-monyong? Coba do. Ke lidah. Do. Di. Du. Tapi lidah ya. Bukan Sip. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke penguatan konsep. Baik, kita akan baca bersama-sama dengan standar atau dengan kriteria tahqiq. Apa itu tahqiq? Suara khas, tempo bacaan pelan, dibaca tanpa lagu. Suara jelas, tempo bacaan pelan, dibaca tanpa lagu. Baik, saya contohkan teman-teman sekalian. Bidolina. Ayo. Bidolina. Ayo ulang ya. Monggo yang batu-batu. Minum dulu boleh ya. Yuk. Bidolina. Ayo. Bidolina. Allahnya tebal apa tipis? Tipis. Yuk lagi. Bidolina. Ayo. Bidolina. Lanjut. Ghairu mudallin. Ayo. Ghairu mudallin. Mudho. Ghairu mudallin. Ayo. Ghairu mudallin. Lanjut. Biba'dhi. Ayo. Biba'dhi. Mulutnya dibuka. Coba A. Biba. Biba. Biba.
Di. Apakah mengucapkan dot itu pakai apa? Mencucuk, memonyongkan bibir? Iya, memajukan bibir. Nah, itu kayaknya lebih enak ya. Apakah mengucapkan dot dengan memajukan biba bi? Ya, biba bi. Ayo. Biba. Di. Nah. Lanjut. Wahfil janahaka. Ayo. Wahfil. Pangkal lidah. Nah, istilah ya. Wahfil janahaka. Ayo. Wahfil janahaka. Mantap. Lanjut. Ba'dadh zalimina. Ayo. Ba'dadh zalimin. Ba'dadh zalimina. Ayo. Ba'dadh zalimina. Lanjut. Qabaltu qabdatan. Ayo. Qabaltu qabdatan. Sip, lanjut. Wabyaddat ainahu. Ayo. Wabyaddat. Qalqalah kuat cepat, tapi dalam eksekusinya hati-hati terhentak. Wabyaddat ainahu. Ayo, Tatif. Wabyaddat ainahu. Nah, ini dia. Lanjut ya. Bi ba'dhi dzunubihim. Ayo. Bi ba'dhi dzunubihim. Iya, cukup. Lanjut. Tipis apa tebal? Tipis ya, dari tebal. Zi fadlim fadlahu. Ayo. Zi fadlin fadlahu. Iya. Lanjut. Nah, ini dia. Yaghdudna. Ayo. Yaghdudna. Iya, masya Allah. Sip. Lanjut. Bersama kita bisa, sendiri kita sempurna. Amin. Iya kan? Spesial ini. Lanjut. Ya abduz zalimu. Ayo. Ya abduz zalimu. Masya Allah. Lanjut. Yauma tabyaddu wujuhun. Ayo. Yauma tabyaddu wujuhun. Lanjut. Anqadha dhahraka. Ayo. Anqa. Coba anqo. Anqadha dhahraka. Ayo. Anqadha dhahraka. Iya. Lanjut. Wa khudtum. Ayo. Wa khudtum. Masya Allah. Saya merinding. Dingin, kedinginan. Kan terharu ya. Karena dingin AC-nya. Terharu ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nuqayyid lahu syaitanan. Ayo. Nuqayyid lahu syaitanan.
Betul ya. Apa tadi? Bersama kita bisa, sendiri kita sempurna. Baik. Demikian. Oh diulang. Oh iya diulang. Yuk kita ulang ya. Kita ulang yuk. Dalam hitungan ketiga bareng-bareng. 1, 2, 3. Bidhallina Terus. ghairu mudallin biba'dhi wakhfid Wah. Kalau wah. Wah. Yang dibuka. Yuk 1, 2, 3. wakhfid janahaka Terus. ba'dadh-dhalimina Sip. Terus. qabal Tidak kobel. Koba. Iya, tetap sempurna fathah. Iya. Kobal tu. Yo 1, 2, 3. qabadtu qabdatan Iya. Terus. wabyad Wabyaddat. Bukan Yo, hati-hati taltif apa dilembutkan apa? Bunyi qalqalahnya. Yo 1, 2, 3. wabyaddat aynahu Nice, tamat. Terus. bi ba'dhi dhunubihim Dorong lebih sedikit. Ngalir. Biba. Ayo. bi ba'dhi Yo. Sabar ya. 1, 2, 3. bi ba'dhi dhunubihim Iya. Terus berikutnya. dhi fadlin fadlahu Cukup. Terus. yaghdudna Iya, cukup. Terus. ya'adhu-dhalimu Iya. yawma Lembut. Yauma. Coba. yawma 1, 2, 3. yawma tabyaddu wujuhun Iya. Terus. anqadha dhahraka Pangkal lidah terangkat. Ang- Angko. Coba. anqadha Nah, yang ini. 1, 2, 3. Mulutnya dibuka. Coba. Iya, yuk. 1, 2, 3. anqadha dhahraka Iya. Terus. wa khudtum Wahum. 1, 2, 3. wa khudtum Iya, pas. Terus. nuqayyid lahu syaiطanan Iya. Terus. wa idza maridtu Saatnya bilang sempurna. Semua. Baik, demikian sekalian. Ya. Insya Allah akan dikuatkan dan ditambahkan oleh guru kita bersama Ustaz Erwin. Padanya kami haturkan sama. Luar biasa pagi ini ya. Ternyata setelah kita dengarkan bersama-sama jadi auranya berbeda dibandingkan hari pertama kemarin Ustaz. Kira-kira apa rahasianya Ustaz? Diapakan kemarin Ustaz? Mantap. Iya. Saya udah sarapan sepakatnya. Wajar kemarin kebanyakan kayaknya belum sarapan. Jadi lemas begitu ya, menahan kantuk dan lapar gitu ya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berbahagia. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Bagaimana kalau tanya kabarnya kita rubah? Masya.
apa kira-kira yang perlu tambahkan? Kira-kira target apa yang Ustazah Tahqiq. mimpikan? Tahqiq plus. Tahqiq plus. Tahqiq plus. Yo, plus Allah. Cita-cita kan. Oh iya, cita-cita harus tinggi ya. Betul. Jelas dan tertulis. Iya, iya. Berarti alhamdulillah luar biasa bersama PTT Tahqiq plus. Allahu Akbar. menuju Oh, tahqiq. gitu. Kan tahqiq kan butuh proses kan ya. Kecuali saya berdoa semoga dapat laduni semua. Amin. Amin. Laduni. Min laduna ilma. Amin Jangan itu, jangan. Bukan laduni itu beda, ladunnya laduni. Jadi alhamdulillah luar biasa bersama PTT ya. Bersama PTT bersama empowering PTT ya, lupa ya. Kebiasaan ngisi PTT TM akhirannya saya itu ya, kontrolnya. Alhamdulillah luar biasa bersama empowering PTT menuju tahqiq. Allahu Akbar. Siap ya? Siap. Baik, saudara, bagaimana kabar kita pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama empowering PTT menuju tahqiq. Allahu Akbar. Nanti kita bikin yang tanya kabar kita siap ya, hubungan nasional. Iya. Biar panas yang lain. Itu ya. Baik, luar biasa. Saudara, mungkin sedikit saja pada kesempatan kali ini terkait sedikit penjelasan saya ingin menambahkan. Artinya apa? Sebagaimana beberapa keterangan kemarin di materi sambutan yang pernah saya sampaikan, yaitu di salah satu poin yang berbunyi apa? Bahwasanya materi standar PTT itu cara memahaminya ya berdasarkan perspektif pemahaman riwayat, diroyah, dan ilmu fikih. Jadi 3 komponen ini meyaruhnya PTT, kawan-kawan. Pertanyaannya, saudara pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Enak kan ditawarkan kan? Mau pilih yang mana dah? Yang mana aja dah. Mana aja dah? Terserah saja dah. Ikut aja dah. Iya. Maka kesimpulannya apa? Dari latar belakang pengalaman panjang, historis panjang, atau dari sekian banyak tanya jawab kita diskusi dengan beliau Kiai Mudawi, atau dari beberapa para muridnya Syekh Mahir yang saya kenal dan sebagainya, maka pada kesimpulannya kalau kita betul-betul sepakat 100% ingin memahami materi PTT, terutama di empowering PTT ini terkait apa? Standarisasi pengucapan huruf dot. Para ulama dari jalur Halawani ya, Syekh Ahmad Al-Halawani Al-Kabir ya, itu seterusnya ulama Syam rata-rata itu sepakat kalau kita memang sepakat ingin mengucapkan dot sebagaimana standar jalur ulama Al-Halawani harus memakai kedua tepi lidah bersamaan. Siap kira-kira? Siap. Emang begitu. Saya emang begitu ya, nggak bisa 11. Itu kalau yang kita ambil ada dalam perspektif murni riwayat. Kenapa? Karena dipastikan semua jalur ulama Syam ya, itu mereka menyepakati memakai kedua tepi kiri secara bersamaan sekaligus. Apa kira-kira siap kita? Siap. Harus Siapnya minoritas. Siap, Saya emang nggak bisa 11. Saya nggak bisa nolak. Makanya pentingnya PTT itu nggak hanya sekedar menjelaskan apa itu riwayat saja, tapi apa? Kita harus memahaminya. Lantas bagaimanakah pemahaman Imam Jazari? Yang jelas dalam penjelasan Imam Ibnu Jazari dalam kitab At-Tamhid. Apa kitab At-Tamhid itu? Kitab At-Tamhid itu fokus membahas kitab tajwid dasar ya secara ringkas. Ringkasnya tebal segini. Ringkas. Ringkas segini, ringkas betul. Itu kitab yang beliau susun, beliau karang umur kurang lebih 17 tahun sebelum adanya Nadzoman Muqaddimah Jazari. Beliau mengatakan apa? Ya ini yang saya nukil. Tepi lidah bagian kiri itu yang mudah. Kebanyakan orang bisa. Maka kita pastikan kebanyakan orang bisa. Kemudian tepi lidah bagian kanan itu yang agak susah ya. Nah, termasuk yang berikutnya ini.
Kalau kita sepakat, kalau memang nyatanya kita merasa udah siap mengikuti jalur riwayat sebagaimana jalur sanad Al-Halawani Al-Kabir fi Dimashq, maka harus sepakat kedua tepi lidah secara bersamaan. Karena memang begitu. Di sana udah sepakati begitu ya. Nah ini standar basic keilmuan memahami sanad begitu. Kalau memang sepakat, apakah siap kita? Siap. Maka jawabannya saya yakin belum siap sepenuhnya. Harus. Maka di metode Umi sebagaimana moto Umi sebenarnya mudah, gitu kan ya. Nah, intinya bagaimana prakteknya benar itu saja ya. Nanti akan kita lihat ketika masing-masing kita praktek bagaimana. Kalau udah sejak lama sepakat tepi lidah kiri, nggak masalah kiri. Atau kanan, nggak apa-apa. Atau bahkan di antara kedua tepi bersamaan, nggak ada masalah. Yang penting benar itu aja ya. Jangan sampai memakai tata cara yang keempat atau beristihad sendiri. Apa tuh? Yang jelas problemnya pasti ada di sini. Yang salah-salah ini. Rata-ratakan di mana? Dal yang di tebal. Ya kan? Monyo. Atau bahkan nggak hanya dal, ya, kawan-kawan. Apa? Jadi vo. Kenapa? Antara makhraj bod dengan vo itu berbeda. Iya. Ya. Bod tepi lidah bagian pangkal belakang, vo ujung lidah. Tapi problemnya adalah antara perbedaan sifat bod dengan vo itu berdekatan. Hanya selisih apa? Pada karakter bod itu ada istitolah, memanjangnya suara. Kalau vo ada rokhawah Saja. Tapi perlu kita pahami kawan-kawan. Pada tata cara pengucapan apa? Bod, seandainya hilang sifat istitolah, maka dipastikan bod akan menjadi vo. Karena namanya istitolah, itol ada gerakan kan ya, memanjangnya suara. Diawali dari tepi lidah bagian pangkal belakang, terlepas kiri kanan antara keduanya yang penting benar. Jadi cara menggerakkannya harus mengawali dari tepi lidah bagian belakang, bukan dari ujung lidah. Ya. Kalau dari ujung lidah nggak ada istitolah, yang ada malah apa? Lawannya. Ini saya menyampaikan sebagaimana Ustadz Mami yang katakan, nggak akan istitolah. Apa kira-kira? Jadi istihadah akhirnya. Nggak tahu, cerdas sekali gitu. Saya kaget. Istihadah. Iya, nggak tahu kok begitu ya. Pikiran lagi. Iya, nggak nyangka begitu. Nggak nyangka. Jadi hilang ya, kembali ya. Hilang istitolah, maka akan berubah menjadi dal yang jangan itu jangan ya, canda ya. Akan berubah menjadi huruf dal yang ditebalkan. Iya. Maaf, berubah menjadi dha, maaf salah. Ketika hilang istitolah maka akan berubah menjadi huruf dha. Wana bo, wana atau terkadang kendor. Wana. Jadi tempat pijakannya bukan di awal dari tepi lidah bagian pangkal, ya. Lemah. Wah, ini pangkal. Mungkin dari pengalaman tadarus tadi ya, ketika baca tadi ya pada subuh kan merasakan kan ya. Di antara kita masing-masing membedakan. Ayo, gimana membedakan dot istitolah yang mana yang terlalu tebal? Nah, kita ajak merasakannya, membedakan. Ya ini poin penting perlu kita jelaskan. Jadi di Umi itu tidak serta-merta mutlak memaksakan diri harus riwayat sesuai. Kalau riwayat sesuai apa mampu kita? Saya yakin kita belum mampu. Maka caranya boleh memilih di antara tiga cara tadi. Kalau kita sepakat memakai mazhabnya para ulama Syam, yang mana kalau ditarik jalur ke atas itu merupakan mazhabnya Imam Asy-Syibawi ketika mengucapkan dot. Imam Syibawi ditarik ke atas sanadnya sambung kepada siapa? Sayyidina Umar karramallahu wajhah. Dan Sayyidina Umar sampai siapa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu jalur sanad pengucapan dot. Intinya yang penting benar. Ya, tadi sepakat yang sampaikan siapa Ustaz Dani? Apa tadi? Slogannya tadi Ustaz? Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Sendiri kita sempurna. Iya. Sendiri jomblo. Berdua. Iya. Enggak ya. Soalnya itu kawan-kawan ini penting. Karena mengingat huruf dot itu karakter huruf yang paling sulit, paling susah ketika diucapkan. Itu ranah riwayat.
Kemudian kalau ke depan bagaimana? Selaku kita seorang pentas syekh, ya kan? Pentas syekh Jilid Umi, trainer PTT. Lantas bagaimana Ustaz? Buat ini susah. Ketika sudah kita paksakan, udah berusaha ya, sampai mulut kita berbusa-busa mengajarkannya, gitu saja ya. Ternyata nggak bisa-bisa. Coba baca Ustaz. Angqadhaw roka, turukan. Aneh-aneh Ustaz itu. Angqadhaw roka dengan kododo. Wah ini Orang Sunda itu orang Sunda. Orang Sunda begitu. Kododo. Aduh. Kododo. Wah ini berarti indikator dia bete ini ya. Atau rasa jilidnya. Udah. Ya kita maklumin. Oh, Minimal kawan-kawan, dia itu menjadi dalam tebal, cukup sudah. Ini solusi akhir dari yang paling akhir, daripada fatal menjadi to ataupun zo fatal ya. Jadi untuk para pentas syekh Jilid Umi, pentas syekh Umi, saran saya jangan dipaksakan sampai istiqolah dia mampu. Sempurna. Kenapa? Mengingat pokok basambot tidak ada di jilid metode Umi. Ya tetap kita berupaya kita ajarkan yang terbaik. Bila mana kok susah, dal tebal cukup, harus tetap lulus. Jangan sampai gara-gara istiqolah bot menjadi tidak lulus. Jangan terlalu gitu kan teman. Atau dari kalangan para peserta PTT hingga sampai TM akhir, TM 78 sudah, ternyata istiqolah dia belum mampu. Mungkin tahu, paham, tapi belum terampil. Wah, berarti apa nih? Tanda-tanda ketika tas PTT evaluasi tahap akhir maksimal dia masuk kategori CT plus atau CT ke bawahnya. Paham ya kawan-kawan? Ini ranah kebijakan, riwayat, diroyat dan ilmu. Oke. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Cukup jelas ya? Oke. Mungkin ini sedikit tambahan ya, yang bisa kita sampaikan. Dan untuk berikutnya nanti kawan-kawan ingat, nanti insya Allah di target bot kita sudah mulai, setelah nanti praktek penguatan konsep sudah mulai kita terapkan latihan. Ya. Sebenarnya sejak kemarin tuh pinginnya latihan, waktunya panjang. Kalau saya targetnya 3 hari bisa lebih landai. Tapi berhubung karena lanjut Lanjut. Nanti bisa dilanjut di rumah masing-masing. Ya karena mengingat waktu yang begitu terbatas ya kita pas